Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua dari Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kusen, bukan pandit ya. Jadi ini adalah podcast bola dari kacamata penikmat sepak bola, bukan dari pandit sepak bola. Dan gak terasa ya, udah mau mulai musim baru lagi. Weekend ini udah ada pertandingan Liga Inggris. Kemarin malah sebenarnya udah ada sih Community Shield kan, menang Man City. Menang Arsenal 1-1, adu penalti, dan piala pertama Arsenal musim ini. Memang Community Shield ini adalah sebuah piala yang kalau lu menang lu jadi menganggap itu piala, dan kalau lu kalah lu jadi menganggap itu pertandingan persahabatan. Tapi ya, gue anggap ini piala lah untuk Arsenal ya, karena mereka ada mental juara dan sebagainya itu. Anyway, menarik untuk dilihat karena City 3 musim terakhir ini gak pernah menang Community Shield, tapi selalu menang Premier League. Jadi apakah tahun ini mereka bakal jadi juara Liga Inggris yang keempat tahun berturut-turut? Ini kayaknya rekor paling banyak ya kalau mereka bisa 4 tahun berturut-turut. But hari ini di Tiang Jauh kita akan ngebahas satu hal yang paling penting, yang lebih penting dibandingkan dengan siapa yang akan jadi juara. Karena kan ini belum mulai liganya ya, ngapain lo ngebahas siapa yang akan jadi juara. Kita akan membahas dan mereview tiap-tiap baju home atau jersey home dari 20 tim Premier League. Kita akan nilai satu persatu. Yang away kita nilai minggu depan ya kalau ada waktu, karena kan mulai minggu depan juga udah ada review EPL kan ya. Ini aja nanti nggak sempet home and away karena mau ada preview weekend nanti, game week yang pertama. Oke. So langsung aja. Kita mulai di Tiang Jauh kali ini review dari baju-baju Premier League yang home di musim ini. Kita urut abjad ya, ini bukan berdasarkan siapa yang kira-kira akan jadi juara. Dan yang pertama adalah Arsenal tentu aja. Dan waktu pertama diumumkan, waktu itu sempat ada perdebatan di online soal bajunya ini karena penggunaan warna emasnya di situ. Soalnya Arsenal ini biasanya nggak ada warna emasnya di bajunya. Nah, apakah warna emas ini karena mereka mikir, Adidas mikir Arsenal akan juara Liga waktu ini didesain musim lalu, ataukah ini gara-gara anniversary Arsenal menang Premier League tanpa kalah, The Invincibles ya, itu 20 tahun lalu, gue lupa sih 2002-2003, 2003-2004 ya. Iya dong, apakah anniversary ini? Jadi waktu itu banyak yang berdebat. Nah, kalau gue lihat sih sebenarnya warna emas ini bagus-bagus aja. Sayangnya ini nggak kelihatan karena dipakainya di lengannya Arsenal yang putih itu. Jadi gue ngerasa kayak ngadu ngapain gitu warna emas kan. Walaupun sebenarnya bagus sih sisanya, desainnya segala macam. Gue demen, kayak kelihatan Arsenal banget gitu kan. Tapi strip emasnya ini membuat saya memberikan nilai 7 aja. Sedikit di atas rata-rata. Menurut gue lebih bagus kalau stripnya di lengan sini tuh nggak emas, tapi putih sekalian tapi timbul gitu. Jadi kalau dari jauh sama kelihatan polos, tapi kalau dideketin, weh ada 3 garis putih di sini. Nah, tapi kalau emas kan jadi kayak kenapa emas? Kemudian next ada Aston Villa. Nah, jujur gue kecewa sama bajunya Aston Villa ini karena sebenarnya gue termasuk orang yang menganggap kalau Aston Villa ini salah satu yang jersinya paling ikonik kan, maroon sama biru. Tapi gue lihat bajunya ini, kesan yang gue dapat adalah ini kok kayak Burnley ya, nggak berasa kayak baju Aston Villa. Gue nggak tahu kenapa, yang aneh apanya. Apalagi emblemnya juga ganti kan, emblemnya Aston Villa ganti bulat kayak gini, jadi mirip kayak emblemnya Chelsea kan kalau dari jauh, tapi beda warna. Jadi kayaknya gue not feeling it lah buat baju Aston Villa yang ini. Gue kasih nilai 5, rata-ratanya itu 6. Next ada Bournemouth. Waktu gue lihat bajunya Bournemouth ini, gue ngerasa memang salah satu keunggulan dari baju tim itu garis-garis. Itu adalah, bahkan kalau lu gak desain sama sekali pun, at least gak kelihatan boring kan. Kelihatan ada garis-garisnya gitu. Nah, ini ada desainnya dikit, yaitu garisnya yang hitam itu sedikit lebih tebal daripada garis yang merah. Overall ya oke lah, gak jelek. Dan gak sampai bagus juga. Jadi gue kasih nilai 6 alias rata-rata. Next, Brentford. Nah, satu hal dari bajunya Brentford yang gue puji adalah karena sama seperti kebijakan transfer mereka, Brentford ini tuh juga hemat. Dalam artian bajunya ini bakal dipakai selama 2 musim ya, musim ini dan musim depan. Jadi fans nggak usah beli baju baru
tiap tahun. Desainnya garis-garis juga kayak Bournemouth, tapi ada banyak detail yang menurut gue jadi kelihatan terlalu rame gitu, terlalu banyak detail liatnya. Nih garisnya kan garis merah putih, tetapi garis merahnya yang di bagian ke bawah kayak fade to black gitu kan, jadi hitam. Terus yang di bawah ketek ada warna hitam. Terus rame banget lah kelihatannya. Jadinya ini karena saking ramenya nggak kelihatan kayak tim Premier League gitu, kelihatan kayak tim Championship gitu. So, gue kasih nilai 5. Friendly reminder, ini personal taste gue ya. Next ada Brighton. Nah, gue demen nih Brighton nih, solid nih. Bagus, garis-garis juga, simple kan, tapi klasik dan gak boring. Kerah V-necknya juga bagus. Terus ininya melengkung biru yang solid color ini juga dari jauh kelihatan kayak ya elegan gitulah. Sponsornya juga nggak mengganggu ya, jadi ada American Express di tengah dan itu putihnya di situ nggak ada garis birunya. Menurut gua oke sih karena sponsornya kelihatan dan ya nggak mengganggu juga, mirip kayak dulu Juve ini ya, Sony Mini Disc itu ya, jadi kayak ada space-nya di situ. Jadi oke, gua kasih nilai 7, simple tapi klasik dan enggak boring. Next ada Burnley. Nah, ini Burnley aneh nih, ini Aston Villa kayak Burnley. Nah yang Burnley ini kayak Aston Villa ya gak sih? Warna marunnya, warna birunya, terus ada kerahnya klasik di situ. Kayaknya gara-gara warna birunya deh. Kayaknya birunya Burnley sama Aston Villa ini ketuker deh di jersey-nya. Terus ini kalau lo lihat sponsornya juga W88 ini kan kayaknya pernah nyponsorin Villa kan ya gak sih? Kayaknya pernah nyponsorin Villa deh beberapa tahun yang lalu. Jadi makin tambah ketukar gitu. Tapi ya gue lebih mending ini daripada yang Villa tadi. Jadi ini gue kasih nilai 6. Basic, rata-rata. Chelsea. Ini mirip kayak zaman Chelsea dulu awal tahun 2000-an, akhir 90-an itu ya. Yang zaman autoglass itu, yang zamannya Zola kan. Ada garis kuning, ada putihnya di situ. Tapi desainnya dibikin lebih modern. Setahu gue belum ada sponsor sampai sekarang ya, jadi rasanya masih aneh ngelihatnya klub sebesar Chelsea gitu nggak ada sponsornya. Tapi menurut gue yang paling aneh nih logo Chelsea sama logo Nike yang itu sih, kan itu kayak ada hologramnya gitu kan. Jadi kalau lo lihat dari sini warnanya kadang merah, lihat dari sini warnanya kadang hijau neon gitu. Jadi gue masih berasa aneh sih, biasa aja sebenarnya. Nilainya gue kasih 6. Ya 6,5 lah, tergantung nanti sponsornya bagus apa enggak. Kalau sponsornya bagus mungkin bisa jadi 7. Tapi so far sih di 6,5 lah ya. 6 tambah 7 bagi 2, 6,5. Terus Crystal Palace, gue gak pernah ngebayangin Crystal Palace itu tim yang bajunya separuh-separuh kan. Bayangan gue Crystal Palace selalu garis-garis merah biru. Gak tahu kenapa nih mereka nyobain yang baru dan design wise sebenarnya lumayan, tapi buat gue ini nggak kelihatan kayak Crystal Palace sih, jadi gue kasih nilai 5. Everton, nah gue demen nih, gue nggak tahu kenapa kayaknya gue suka deh yang klasik-klasik yang elegan gitu kan, apa gara-gara gue suka warna biru ya, tapi gue suka nih Everton, Hummel juga kan, patternnya Hummel di kerah, terus di bahu, di tangan sini, terus yang di celananya bagus kayak timnas Denmark gitu kan, tapi ini biru. Ya semoga penampilannya sebagus bajunya ya Everton musim ini. Nilainya 8. Fulham, ya ini sebenarnya mirip kayak Arsenal sih, cuman beda warnanya aja. Kemudian bahunya yang kanan warna merah, terus yang kiri warna putih. Looks good, tapi ya sedikit template Adidas. Ya nilainya 7 lah. Kemudian ada Liverpool. Polos banget gila. Ini Nike kayaknya lagi demen yang polos-polos gitu ya musim ini ya. Karena nantilah kita bahas untuk tim Nike yang lain. Tapi yang ini gue lihat sekilas kayak zamannya Reebok, Carlsberg itu sih, yang zaman Steven Gerrard, Michael Owen, yang cuman merah polos, kemudian kerahnya putih, di ujung tangannya juga putih. Bagus sih, klasik, basic ya. Ya 6 lah, standar, rata-rata. Luton Town, ini desainnya retro banget sih. Ini again nggak kayak klub Premier League. Kayak baju klub Championship tahun 2010-an gitu, ya bukan berarti jelek sih, cuma nggak kelihatan Premier League aja, dan ini nggak seramai yang Brentford gue bilang. Ya 7 lah, karena sedikit ada coraknya dibanding yang angka 6 atau yang rating 6. Kemudian next ada Man City, gila gue demen banget nih City ini ya. Jarang-jarang men Puma bajunya bagus, kayak ingat beberapa tahun yang lalu Puma yang tim-tim away-nya atau third kitnya pada kayak ada tulisannya gede-gede Man City.
AC Milan gitu kan kayak apa sih. Nah tapi yang ini bagus sih, birunya cakep, birunya Man City bener nih kali ini. Terus ada desain garis-garisnya dikit juga, kerahnya bagus, putihnya itu, sponsornya juga nggak mengganggu. Ya nih gue kasih nilai 9 lah walaupun gue fans MU. Dan ngomong-ngomong soal MU, sekarang kita ke MU. Bagus sih. Adidas bilang nih berdasarkan historinya mereka sama MU. Tapi menurut gue mereka bohong. Karena kalau lo lihat historinya MU kalau pakai baju Adidas yang dari klasik zaman dulu-dulu tahun 80-an gitu-gitu, selalu stripnya putih kan. Tapi ini stripnya merah, hitam man. Hitam. Kayak salah dong. Kalau lo berdasarkan tradisi harusnya putih dong. Putih. Nggak skena ini Adidas MU. Jadi gara-gara itu gue kasih nilai 8 aja. Coba kalau stripnya putih. Wah bisa langsung 10. Enggak lah. 9. Ya, nilainya 8 gara-gara Adidasnya hitam garisnya di sini. Gila. Masih lama ya. Oke, langsung cepet aja sekarang ya. Newcastle not bad. Clean, desainnya bersih, sponsornya juga sekarang warnanya nggak warna biru yang bikin aneh ya, tapi jadi oke nih, lebih enak buat dilihat. Sebenarnya rada biasa sih desainnya, tapi ya improvement lah dari musim lalu. Nilai 8, gue demen aja lihat kayak gini. Nah, keren aja ya. Ada angka merah, warnanya juga merah kan, yang angka pemainnya, nomor pemainnya. Next, Nottingham Forest, standar banget Adidas template, nggak ada sponsor, makin kelihatan biasa. 6, Sheffield United. Contoh satu lagi, baju garis-garis, nggak bakal boring. Jadi ini ya 6 lah. Nggak boring tapi 6 ya, at least gak jelek kan, rata-rata. Well, nggak jadi deh, nggak jadi 6 deh, 7 lah 7. Karena nggak seboring yang ini. Tottenham Hotspur, baju putih polos, sekian. Nilai ya 6 lah ya. Kasih 5 lah, ini beneran cuma baju putih. Jadi 5. West Ham, nah kan. Aston Villa ini, gue gak ngerti kenapa ya tim warna marun selain Aston Villa semua kelihatan kayak Aston Villa. Tetapi Aston Villanya enggak. Ini kayak Aston Villa men, tapi ya ada detail bubble-nya dikit sih buat nunjukin kalau ini West Ham. But tetap aja men, ini Aston Villa. Rating 6. Wolves, standar, clean juga. Tapi logonya Wolves memang keren sih ya, serigala gitu. Gak ada tulisannya apa-apa kan. Jadi kayak ini tuh dipakai buat casual juga. Gak langsung kelihatan kayak oh baju bola gitu. Well ada sponsornya bikin kelihatan sih. But you know what I mean. Kayak pakai casual juga oke. So nilainya 7. Itu tadi nilainya, rekapnya bisa kamu lihat di sini nilainya. Jadi Man United sama Man City yang menurut gue paling bagus ya jersinya. And sekarang prediksi game week yang pertama. Nah game week pertama ini biasanya akan ada beberapa tim besar yang pre-seasonnya nggak gitu bagus. Dan di pertandingan pertama rada kesulitan gitu. But nanti kita lihat aja lah. Tentu aja partai pilihan Popo adalah Chelsea lawan Liverpool, dan lu bisa lihat di situ prediksi gue menang Liverpool 2-1 ya, walaupun main di kandangnya Chelsea, but semoga itu bisa aja itu juga 2-2 ya. Lu bisa lihat lah prediksi gue di situ semua, dan nanti kita lihat minggu depan ya apakah prediksi gue bener apa enggak. Oke, seperti biasa tiap minggunya kita akan ngebahas pertandingan Liga Inggris yang main di minggu sebelumnya dan juga mempreview pertandingan di minggu itu. Oke, so I'm excited. Welcome back Premier League. Jangan lupa share juga ke teman-teman kamu yang juga suka sama bola, yang penikmat pecinta bola juga. And please like, subscribe YouTube Popo on the Radio biar nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Oke, di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.